Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Bayu Trila Harjo, mahasiswa Universitas Terbuka, Kampus UT Denpasar. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi public speaking tentang peran komunikasi dalam membentuk persepsi. Rekan-rekan sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari proses komunikasi, baik berkomunikasi dengan diri sendiri maupun dengan orang lain, baik berupa komunikasi verbal maupun non-verbal. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana komunikasi dapat membentuk persepsi, mari kita sepakati dulu apa arti komunikasi itu sendiri. Sederhananya, komunikasi adalah proses pertukaran informasi secara timbal balik antara pengirim dan penerima pesan ketika berkomunikasi dengan baik demi tujuan saling memahami. Kemungkinan besar kita akan mendapatkan respon yang memuaskan dari lawan bicara. Sebagai contoh, saat kita berbicara dalam situasi formal, seperti dengan dosen atau pimpinan di tempat kerja, tentu kita harus menjaga penampilan, memilih kalimat yang tepat, dan mencari waktu yang pas. Tujuannya jelas agar pesan kita dapat diterima dengan optimal dan menghasilkan tanggapan yang memuaskan. Sekarang mari kita hubungkan ini dengan persepsi. Apa itu persepsi? Sederhananya, persepsi adalah interpretasi atau gambaran yang ditangkap oleh indera kita terhadap hal-hal di luar diri kita. Dalam teorinya, persepsi memiliki beberapa sifat, berdasarkan pengalaman, bersifat selektif, berupa penyimpulan, evaluatif, dan yang paling penting untuk diingat, persepsi itu seringkali tidak akurat. Di dunia nyata, kita menggunakan persepsi hampir setiap saat. Contoh sederhananya, saat rekan-rekan melihat logo Ferrari, apa informasi pertama atau gambaran yang terlintas di pikiran kita? Mewah, kecepatan, sukses, atau balapan F1. Itulah yang disebut dengan persepsi. Hal yang sama berlaku dalam dunia komunikasi. Persepsi membuat kita langsung melihat, menilai, dan mengevaluasi bagaimana seseorang berkomunikasi dengan kita. Namun karena sifat persepsi yang tidak akurat, kita harus mampu mengontrolnya agar tidak menjadi penilaian yang tidak berdasar. Contohnya saat melihat seseorang berbicara dengan gaya yang buruk, seperti menggunakan kalimat tidak pantas, nada tinggi, atau tidak menghargai lawan bicara, persepsi kita akan langsung menyimpulkan bahwa dia adalah orang yang kasar. Padahal hal tersebut bisa jadi persepsi kita keliru. Seseorang bisa saja bertindak demikian hanya karena mereka sedang mengalami hari yang buruk, sehingga luapan emosinya menjadi tidak terkontrol. Oleh karena itu, demi menghindari mispersepsi dan miskomunikasi, di sini letak pentingnya belajar mengevaluasi karakter diri sendiri, bukan sekedar memoles kepribadian sehari-hari. Rekan-rekan mungkin bertanya, apa perbedaan antara karakter dan kepribadian, serta apa pengaruhnya terhadap efektivitas komunikasi. Mudahnya, kepribadian layaknya pakaian, sedangkan karakter adalah tubuh kita sendiri. Kepribadian bisa kita poles sedemikian rupa agar tampak menarik dari luar, namun karakter adalah kompas internal tentang bagaimana cara kita melihat dan merespon suatu hal. Sebagai kesimpulan dari apa yang telah kita bahas bersama, komunikasi dan persepsi adalah dua hal yang berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Kita harus selalu ingat bahwa persepsi memiliki sifat yang tidak akurat, evaluatif, dan sangat subjektif. Gaya komunikasi yang buruk, pilihan kata yang salah, nada yang tinggi, atau ketidakmampuan membaca situasi dapat dengan mudah melahirkan mispersepsi. Begitu pula sebaliknya, kita pun harus bijak mengontrol persepsi kita agar tidak terburu-buru menghakimi orang lain hanya dari suatu situasi buruk yang mereka alami. Dengan demikian, kunci utama untuk menghindari mispersepsi dan miskomunikasi tersebut kembali kepada diri kita sendiri. Kepribadian mungkin bisa dipoles untuk menarik perhatian di awal, tapi karakter aslilah yang akan menentukan bagaimana kita merespon situasi sulit dan mempertahankan komunikasi yang baik saat kita tersudut. Rekan-rekan sekalian, mari kita mulai lebih peduli dan memperhatikan setiap proses komunikasi yang kita lakukan. Karena pada akhirnya, komunikasi yang efektif bukan hanya tentang membuat diri kita dipahami, melainkan tentang bagaimana kita membangun persepsi yang berdasar pada karakter yang kuat, jujur, dan penuh rasa hormat, baik kepada diri sendiri juga terhadap orang lain. Demikianlah materi yang dapat saya bagikan. Kiranya terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan.